Hai guys, jumpa lagi dengan Rian 15. Aku mau nyetrika guys. Juga aku mau bercerita tentang kisah nyata beberapa tahun lalu. Beberapa tahun yang lalu guys, 19 tahun yang lalu ya, mungkin 19 tahun yang lalu atau 18 tahun yang lalu guys. Ceritanya dengan judul Aku Mulai Oleng. Rumah tanggaku mulai oleng guys. Panas. Kisah dimulai dari aku pulang dari Arab guys. Di Arab, harga diri aku, ujung kaki sampai ujung kepala aku jaga dengan baik, karena status aku masih bersuami resmi ya. Juga untuk hal-hal begitu aku tidak terpikir guys. Aku masih usia di bawah 25 ya, 25 tahun lah, masih putih-putih aku, kalau kain masih putih. Pulang dari Arab 2 tahun itu honeymoon dong pastinya. Dan seminggu lah aku di rumah, aku udah tidur bareng sama suami aku gitu, udah mesra-mesra, udah gimana. Pas aku beresin pakaian di lemari itu guys, tanpa sengaja aku menemukan surat guys. Dan surat itu bikinan tangan suami aku untuk seorang cewek. Isi surat itu, kita cerita singkatnya aja, mengatakan suka, cinta, berharap gitu, berandai-andai berharap untuk seorang cewek. Sebagai seorang istri, apa yang akan kalian lakukan guys dengan isi surat begitu? Setelah 2 tahun meninggalkan suami, hasil jerih payah untuk anak, untuk suami, pastinya marah dong, cemburu dong. Dan itu juga terjadi sama aku. Tapi aku bukan orang yang marah langsung gitu. Bukan aku guys. Aku bukan tipe yang seperti itu. Aku lebih banyak diam tapi gremet. Nah, surat itu aku juga pertanyakan sama suami aku. Dia mengelak guys, mengelak dengan berbagai dalih dan tetap mengelak. Nah, di situ aku dengan nada emosi, dengan nada marah semarah-marahnya, aku bilang gini, oke lah, ini tidak jadi masalah. Tapi kamu lihat aku, kamu bisa, aku pun bisa. Kamu 1, aku 10 gitu. Belum kenyang laki-laki namanya aku nih, belum bisa maafin kamu. Suami aku diem dong guys. Nah, seminggu pas setelah aku dapat surat itu, aku langsung daftar lagi ke PT. Ini tujuan aku tuh mau ke Taiwan, karena waktu itu adik aku Sulastri ya, sama adik bontot aku, bukan adik bontot, pokoknya Sulastri udah ada di Taiwan. Aku rencana mau menyusul ke dia. Aku berangkat guys ke PT dengan satu sponsor. Zaman dulu kan sponsor itu nomor 1 ya, dia jemput ke rumah gitu. Dan aku masuk PT-nya itu PT yang dulu Sulastri diberangkatkan guys. Nah, kita ceritanya ke samping dulu sebentar. Nah, di PT itu guys, adik aku itu termasuk primadona yang namanya Sulastri itu ya, dekat dengan orang-orang kantor gitu, dengan atasan-atasan orang kantor. Jadi untuk aku masuk ke sana itu dikasih kemudahan banget. Apalagi dengan aku yang orang bilang pulang dari Arab, berat badan aku 48 guys, masih cantik, lagi cantik-cantiknya aku.
itu respon orang-orang PT itu baik banget, dan itu bikin aku betah. Nah pas aku masuk PT, baru aja duduk nih guys, belum masuk ke dalam, belum masuk ke penampungan, belum istilahnya biodata apa, belum apa-apa, baru duduk tuh di PT, aku ketemu sama temen lama banget waktu SD, dan itu tetangga desa aku guys. Dia dulunya itu anak itu termasuk orkai dengan makan hari-hari nemu telur sapi, kebetulan juga dia tokoan ya, dan aku ngegremem di hati itu kayak apa sih telur sapi tuh. Nah karena anak ini hari-hari makan telur sapi, sekolah SD-nya bareng untuk fisik dengan aku merasa pede dong ya, jauh banget siang sama malam gitu aja. Nah dari awal kecil juga sama aku nih, aku kasih dia namanya kecubung ya guys. Nah ini si kecubung ini guys, dari mulai aku ingat sekolah itu udah iri-irian terus sama aku, iri dengan kepintaran aku, iri dengan supelnya aku cari temen gitu loh. Kalau dia dibanggain, oke lah dengan kekayaannya waktu zaman dulu. Tapi seiring berjalannya waktu kan, orang tuanya udah pada meninggal, semuanya meninggal, tidak bisa meneruskan hasil usahanya, sama aja dong jatuh miskin dan kere, bahkan lebih kere dari aku. Selayaknya orang masuk PT ketemu teman lama itu is hello sapa dong, apa kabar, bla 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 ini. Nah ini ya, di sini setan itu udah mulai menggoda aku guys. Setan itu udah nunjukin nih jalan lu sebenarnya mau kemana gitu. Karena dari rumah aja, berangkatnya aku dari rumah untuk tujuan ke Taiwan, awal melangkahkan kaki aku, hati aku udah penuh dendam dong guys, penuh dendam ke bukan mantan suami ya, ke suami. Aku duduk aja dia bilang langsung, ini si kecubung ini nih, lu ngapain katanya ke Taiwan katanya, PT ini lama bla bla bla, dengan menjelekkan semua sejelek-jeleknya itu PT, dengan penerbangannya, dengan ini itunya. Lu ke Jepang aja katanya, lu cantik masih muda katanya gitu, badan lu bagus banget pulang dari area begini katanya. Jepang waktu itu kan identiknya dengan tanda kutip jobnya job wanita penghibur, dengan di karaoke lah, dengan di klub malam gitu. Nah itu si kecubung itu meyakinkan aku kalau kamu diterima deh pasti ke Jepang. Tapi aku enggak dong, karena aku tidak ingin untuk hal-hal negatif begitu, walaupun hati aku penuh kebencian sama suami gitu. Aku nggak respon, walaupun dia melarang aku masuk ke PT itu, aku nggak respon. Aku bilang aja kalau adik aku juga menyarankan ke PT ini, aku bilang gitu. Masuk tuh. Berapa hari setelah itu si kecubung tuh deketin aku guys. Nah dia langsung, lu inget nggak kata nah sama si Budi. Nah Budi ini kan mantan pacar aku guys, mantan pacar aku waktu zaman masih ABG, SMA kelas 1 itu aku udah pacaran sama dia ya. Nah di situ dia bilang, si Budi udah kaya loh, dia udah jadi bos. Dia bilang udah jadi bos, punya perusahaan besar, bergerak di bidang furnitur. Budi istrinya juga 2 loh. Nah si kecubung itu ngasih informasi begitu, hebat dong, gue bilang udah kaya dong, pasti kaya banget dia. Ini kalau kamu mau katanya aku kasih kontraknya. Nah si kecubung itu ngasih kartu nama itu si Budi guys. Hati aku lagi galau ya, setan bisiki terus nih, hubungin dia, lu hubungin dia gitu aja tuh setan guys di kuping aku. Nah nomor kontak kan udah ada di tangan aku guys, aku hubungin dia. Aku nggak hubungin dia, aku nggak telepon dia, aku langsung datang ke tempat usaha dia guys, dengan diantar sama Melati.
Melati itu ada juga di penampungan sama di PT itu, sama aku udah satu kampung juga, deket-deketan aku. Kecubung sama Melati itu sekitar rumahan, itu deket. Aku pikir aku mau ngasih surprise nih sama teman lama aku, karena aku tidak berpikir kalau hubungan akan menyambung lagi, enggak. Karena kegalauan hati aku aja, dan kebetulan itu PT kan istilahnya tidak terlalu ketat. Tidak terlalu ketat, apalagi aku punya prioritas utama lah di situ ya. Hari Minggu aku datang guys, karena tepatnya juga nggak terlalu jauh kalau naik mobil ya. Ini dari daerah usaha dia sama tempat aku masuk PT Taiwan itu. Aku samperin dia guys, samperin si Budi ke tempat kerjanya sama Melati. Wah, mimpi apa dong itu si Budi ya. Tahun-tahun ketemu lagi sama aku, dengan lihat ujung kaki aku sampai ujung rambut. Wow gitu. Mimpi apa aku? Pantesan semalam aku mimpi nangkep burung merpati putih katanya. Ada burung yang cuma kesini dan aku tangkap, ketahuinya aku ketemu kamu. Wah, udah senang banget dong guys. Nah, di situ tidak banyak yang kita bicarakan guys, karena aku juga mesti balik ke PT ya waktu udah sore, dan aku ngasih tahu alamat PT-nya di mana, dan aku bilang aku tahu kamu di sini dari teman kita Kecubung. Singkat cerita, hampir tiap minggu itu Kecubung, Budi itu ya, bukan Kecubung, Budi itu main ke PT guys. Karena kalau di penampungan itu biasanya hari Minggu ya, untuk para penjenguk ya, keluarga calon TKW itu diperbolehkan dengan ada batas waktu jenguk. Dan kadang juga hari Minggu aku pulang ke kampung karena juga kangen dengan anak aku ya. Apalagi anak aku yang kedua itu kan baru banget disunat guys. Lanjut cerita, kedekatan aku itu bahkan dimanfaatkan sama Bunga dengan Kecubung. Melati sama Kecubung maksudnya itu saya. Dimanfaatkan oleh keduanya guys. Bila aku pulang ke kampung, si Budi datang ke PT itu, ke penampungan, dia suka malak. Kalian tahu artinya malak itu, dan itu pun tanpa sepengetahuan aku. Kalau si Budinya tidak kasih tahu kalau gua kasih uang lo buat jajan lu, itu uangnya di si Kecubung, totalnya sekian. Aku juga titip barang juga buat kamu. Dan itu awal dari gegernya aku sama si Kecubung. Nah, kalau misalnya dia mau dan iri, tuh dia juga status aku itu dia bersuami gitu. Apa karena dendam pesumat dari masa bocil ya, sampai udah pada punya suami juga mungkin di hatinya masih dendam. Jadi dia itu mau jemblosin aku lah, bahasa jeleknya. Karena si itu Budinya terus telepon sama aku, uangnya udah diambil belum? Aku tanya dong sama si Kecubung, aku ajak dia ngobrol berdua. Aku bilang katanya Budi titip uang sama kamu, berapa? Aku bilang. Nah, ditanya begitu guys, itu namanya Rai Kecubung itu, Rai Kecubung, Rai Badogan aku bilang ya, bahasanya kasar. Rai Badogan, malah mencak-mencak guys, kayak apa, gunung Merapi meletus guys. Langsung wak-wak tinggi katanya, dengan ada bahasa kasarnya, lu bajingan, gua juga bajingan, kenapa dipermasalahkan. Nah, aku sewot dong. Nah, lu bajingan, gue percaya, aku bilang gitu, percaya banget. Tapi kalau lu gue sangka bajingannya dari mana? Nah, aku lo kena si Budi, ketemu si Budi di sini, lu yang ngasih jalan, kok sekarang lu yang sewot, salahnya di mana? Aku bilang gitu. Wajar dong aku tanya, berapa uangnya, mana uang itu, orangnya telepon aku. Nah, yang mesti marah aku dong, lu yang jomblangin. Sekarang gua kalau nggak ada itu cowok ngasih uang, lu bawa ke Matahari belanja, lu bawa beli ini itu, raktir lu
sama itu si Melati. Gua nggak komplain, gue bilang gitu. Tuh dia kasih lu, berarti lu seneng, dia seneng. Oke, aku kan nggak ada hubungan apa-apa. Wah, di situ dia marah, guys. Dan waktu saat itu si kecubung itu punya suami yang mertuanya itu dukun, guys. Nah, di sini juga mulai yang namanya black magic. Namanya orang di PT itu, guys, kan banyak, guys, dengan perilaku yang berbeda-beda, apalagi yang ada uang ya, yang banyak uang, yang di belakang itu pro teman-teman yang dukung dia. Begitu juga aku saat itu, guys. Ada sebagian yang dukung si kecubung, ya, ada sebagian yang dukung aku. Jadi di penampungan itu, kalau kita bicara 50 orang itu, separuh dukung dia, separuh dukung si kecubung. Dan saat itu adik bontot aku yang tulis itu masih ada di PT untuk proses ke Thailand, guys. Udah duluan dia. Bahkan di situ juga ada selentingan yang ngasih tahu ke aku, mesti warning. Hati-hati katanya. Nanti lu bakal sakit tiba-tiba. Aku bilang, ya santet-santet aja kalau bisa mah. Aku ngomong keceplosnya aja nih, guys. Nah, dan itu alhamdulillah aku nggak kenapa-napa, tapi kenanya sama adik aku. Dia sakit perut dan hampir-hampir saja, guys, hampir-hampir saja itu, walaupun akhirnya bisa sembuh lagi. Dan aku temukan kalau di penampungan itu kan, untuk baju-baju para TKW itu tidak suka-suka kita simpan di mana ya, guys. Jadi kita itu simpan baju-baju kita itu di kardus. Bahwa tempat tidur ranjang-ranjang susun itu ada kardusnya. Aku simpan kardus, dan baju aku itu nggak terlalu banyak. Aku tilep rapi, aku setrika. Di baju aku itu aku nemuin 7 cabai, guys. 7 cabai merah. Sekarang logika enggak, masa aku nyimpen cabai di tumpukan baju? Enggak lah. Dan dari penemuan itu ada sebagian temen aku yang hati-hati teh, ini hati-hati ini. Pokoknya udah panas itu suasana di PT itu, guys. Udah nggak nyaman lagi. Naik tangga ada yang ngomongin naik itu, ada yang dikecewas-kecewis. Masak ada yang gosipin ini itu gitu. Pokoknya udah nggak nyaman, tapi aku bodo amat. Toh orang kantor respeknya sama aku baik. Apalagi aku di situ seminggu nih, ada bos Taiwan yang pilih-pilih untuk pengasuh, nama aku udah langsung tertulis di papan kantor. Dengan pemilihan aku dapat terpilih job karena muka aku ini lucu, guys, imut-imut dan bukan orang pemarah. Itu orang Taiwan nggak tahu. Nah, udah emosi banget, guys, udah sindir sampir mah udah gak karu-karuan. Dan gara-gara itu yang namanya si Budi, hubungan aku sama si ini kecubung sama Melati itu makin memanas. Tapi sebenarnya si Melati itu baik, guys. Dia fair banget sama aku, cuman entah kenapa gitu ya, dia sampai berbelok ke si kecubung. Nah, saking marahnya aku, guys, udah nggak tahan nih, ya udah pokoknya udah magic itu udah bau magic udah kental banget. Tapi aku nggak ada puasa, nggak ada namanya balas, nggak ada pemagaran diri, aku tuh udah pasrah aja. Nah, waktu terus berlalu, guys, waktu udah ditentuin itu si kecubung itu sama si Melati itu ada penerbangan, jadi berangkat ke Taiwan. Pas berangkat ke Taiwan itu bareng-bareng lagi, guys. Bahagia dong aku. Nah, berarti musuh-musuh aku udah gak ada. Karena aku juga udah terpilih, yang otomatis pastinya udah ada job gitu. Gak lama lagi aku juga nyusul. Karena cekcoknya terus berlanjut ya, juga si Budinya kayaknya tuh ya mungkin karena salah aku juga, Budi bilang gitu. Aku tanyakan, loh kenapa ini anak kok jadi sekarang lebih gila? Dan ternyata, guys,
si Rai Kecubung itu kan belum lama nikah nih sama suami yang baru ini, yang mau tinggal ke Taiwan. Sebelumnya kan dia janda. Ini waktu aku di Arabia itu pernah demen itu sama si Budi gitu. Bahkan juga pernah deketin si Budi, ngerayu si Budi, kalau katanya si Kecubung ini cinta dari kecil. Nah si Budi itu kan rumahnya deketan guys, cuma kehalangan satu rumah, menolak secara baik-baik. Kalau lu udah aku anggap sebagai saudara, jangan ada hubungan cinta. Nah, kalian tahu kan sebabnya. Cekcok terus berlanjut, dia juga mau berangkat tidak ada kata maaf gitu, tidak ada kata salaman ini itu. Kalau sama orang-orang nih salaman, minta didoain ini sama aku nih guys, sama aku sama adik aku, hello bye bye pun nggak ada, ngomong sepatah pun nggak ada. Aku ini ngomong secemplung-cemplungnya aja. Pas dia nih paginya mau berangkat itu, malam itu aku ngomong-ngomongin dia. Ada juga omongan temen-temennya ke aku sensi, aku bilang nih, kuping aku jaminannya kalau si Melati sama si Kecubung bisa tahan di Taiwan lama, sebulan juga nanti dibalikin. Padahal aku untuk omong seomong-omongnya guys, tidak ada yang katanya ada menyanyi atau apa, tidak. Tapi Gusti Allah ya, ini Gusti Allah nih yang maha tahu segalanya. Atau mungkin juga ada malaikat lagi lewat, omongan aku tuh dicatat guys dan terbukti. Waktu itu kan aku belok arah ya, proses di situ juga. Yang ke Taiwan aku gagalkan, aku ke Korea dong dari PT itu juga. Nah aku mau berangkat tanggal 25, tanggal 15 itu si Kecubung sama si Bunga dibalikin guys. Datangnya ke PT itu juga belum 1 bulan. Nyata kan, menang dong aku. Dan alasannya kenapa dibalikan? Kalian jangan kira guys orang-orang Cina itu tidak main dukun ya. Banyak yang main dukun, dalam arti dia pergi ke mio-mio ataupun ke tempat-tempat sembayangan. Yang mau punya pembantu juga kadang si foto pembantunya itu dibawa guys. Ini orang ada aura positif nggak tinggal di rumah aku? Itu banyak guys, kalian nggak tahu. Nah dan untuk si Kecubung kasusnya begitu, katanya aura di diahnya itu setan semua isinya, hitam, aura jelek, aura negatif. Ya emang mukanya juga hitam guys, serem, kayak lampir. Dibalikin. Nah, untuk si Melati katanya tidak bisa kerja, rumah CCTV semua. Begitu bosnya nggak ada, dengan enaknya tumpang kaki, istilahnya itu merasa gua jadi nyonya, dan tingkah-tingkah dia itu tidak terpuji. Dan waktu bersamaan juga dipulang bareng guys. Ceritanya lebih seru lagi guys setelah ini, karena durasi juga tidak aman. Nah, nanti kita cerita di bab yang kedua guys. Oke, terima kasih udah dukung channel Riani 15, teruslah merapat. Karena bila subscriber aku mencapai 5.000 subscriber, aku ada giveaway 1 juta uang cash, 500.000 uang cash, juga ratusan ribu pulsa. Terima kasih untuk yang terus merapati channel aku. Sehat selalu untuk kalian. Wassalam.